Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alek Firdaud dari Prodi VAI semester 6. Di sini saya akan menjelaskan yaitu prinsip dan komponen pembelajaran Al-Quran Hadis. Pembelajaran Al-Quran Hadis didasarkan pada kedudukan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup umat muslim dalam segala aspek kehidupan, baik akidah, ibadah maupun akhlak. Oleh karena itu, pembelajaran ini sangat penting dalam dunia pendidikan Islam untuk membekali peserta didik dengan kemampuan membaca, memahami, menghafal, dan mengamalkan isi Al-Quran dan hadis yang benar. Selain itu, di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks, pembelajaran ini juga berperan dalam memperkuat pendidikan karakter agar peserta didik memiliki keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Selanjutnya, prinsip pembelajaran Al-Quran Hadis adalah pedoman yang menekankan keseimbangan antara membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Pembelajaran ini bertujuan membentuk iman dan takwa dengan memperhatikan tajwid, pemahaman makna, serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ditekankan keteladanan guru, pembiasaan, serta proses yang bertahap, berkelanjutan, dan berpusat pada peserta didik untuk membentuk akhlak mulia. Selanjutnya, komponen pembelajaran Al-Quran Hadis. Komponen pembelajaran Al-Quran Hadis merupakan unsur penting yang paling berhubungan dalam mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Tujuan pembelajaran menjadi arah yang ingin dicapai seperti kemampuan membaca Al-Quran dengan benar, memahami isi ayat dan hadis, serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, materi pembelajaran mencakup ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, ilmu tajwid, serta nilai-nilai akhlak yang terkandung di dalamnya. Selain itu, metode pembelajaran digunakan untuk mencapai materi melalui berbagai cara seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, rekomendasi, dan hafalan. Media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu seperti mushaf Al-Quran, buku, audio, murotal, video, dan teknologi digital. Adapun evaluasi yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan peserta didik melalui tes lisan, tes tulis, praktik, serta penilaian sikap dan pengalaman. Dengan komponen tersebut, pembelajaran Al-Quran Hadis dapat berjalan terarah, efektif, dan membentuk karakter Islami peserta didik. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis. Tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis dalam kurikulum pendidikan agama Islam di madrasah diarahkan untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mampu membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini juga menekankan kemampuan membaca Al-Quran dengan benar, sesuai kaidah tajwid, memahami makna ayat dan hadis secara sederhana, serta menumbuhkan nilai-nilai akhlak mulia. Selain itu, pembelajaran Al-Quran Hadis juga bertujuan membentuk sikap spiritual dan karakter nilai seperti kedisiplinan, beribadah, dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sosial. Hal ini sesuai dengan kurikulum Kementerian Agama Republik Indonesia dalam KMA nomor 183 tahun 2019, serta didukung dengan buku ajar PAI dalam Al-Quran Hadis di berbagai jenjang madrasah yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Materi dan metode. Materi pembelajaran Al-Quran Hadis meliputi ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang dipilih sesuai dengan tingkat pendidikan peserta didik, serta mencakup ilmu tajwid, bermakna, kandungan ayat dan hadis,
dan nilai-nilai akhlak yang terkandung di dalamnya. Materi ini dirancang agar peserta didik tidak hanya mampu membaca menghafal, tetapi juga memahami serta mengamalkan ajaran Islam dan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun metode pembelajaran Al-Quran Hadis menggunakan berbagai cara yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran seperti metode ceramah untuk mengamalkan materi-materi, lalu tanya jawab dan diskusi untuk memperdalam pemahaman peserta didik. Demonstrasi yaitu untuk melatih cara membaca Al-Quran dengan benar, serta metode hafalan untuk memperkuat ingatan terhadap ayat-ayat hadis yang sudah dihafal peserta didik. Selain itu, pembelajaran juga dapat dilakukan melalui pembiasaan dan praktik langsung agar nilai-nilai yang terpelajari dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pembelajaran Al-Quran Hadis adalah bahwa pembelajaran ini memiliki peran penting dalam bentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta mampu membaca, memahami, mengamalkan dan menghafal. Melalui proses pembelajaran yang mencakup materi, metode, dan evaluasi yang tepat, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan, tapi juga keterampilan dan bentuk sikap yang berakhlak mulia. Dengan demikian, pembelajaran Al-Quran Hadis menjadi dasar utama dalam penguatan nilai-nilai keislaman dan pembentukan karakter religius di lingkungan pendidik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.